Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat pagi, siang, malam saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Syah Arif Atmaja selaku dosen pengampu dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi kelas D serta pada teman-teman yang berbahagia. Jadi dalam video ini kami selaku kelompok 7 akan mereview kembali materi pembelajaran dari pertemuan ke-1 hingga ke-6. Jadi semoga dengan adanya video ini kami harap teman-teman dapat merefresh kembali ingatan-ingatan teman-teman terkait materi yang telah diajarkan pada minggu-minggu sebelumnya. Sebelum memasuki materi pembelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Atika Fauza Nabila dengan NPM akhir 126, lalu ada Dinda Aulia Rosa dengan NPM akhir 141, dan ada Gabriela Fladaren Roja dengan NPM akhir 152, dan ada Ekidia Renata dengan NPM akhir 2110, dan saya sendiri Azizah Ramadhani Effendi dengan NPM akhir 215. Nah, memasuki pembahasan pada materi pertemuan pertama, kita diajarkan mengenai konsep dasar audit, dan dalam video ini kami akan mereview kembali apa saja sih yang dipelajari pada pertemuan pertama itu. Kita masuk kepada pendahuluan. Pada pendahuluan ini tuh saya akan menjelaskan bagaimana sih definisi dari auditing sendiri. Definisi dari auditing sendiri itu merupakan kegiatan pemeriksaan terstruktur untuk memastikan apakah laporan keuangan itu telah disusun sesuai dengan kaidah pelaporan, informasi yang disajikan itu benar adanya, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan, serta dalam laporan keuangan itu tidak mengandung bias. Jadi terjamin keamanan dan kepercayaan para pemangku kepentingan. Lalu ada perbedaan antara accounting dan auditing. Accounting vs auditing. Jadi kan kita harus tahu nih, apa sih akuntansi itu dan apa sih auditing itu. Jadi jika digambarkan secara definisi, akuntansi atau accounting itu merupakan kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pendokumentasian peristiwa-peristiwa ekonomi untuk tujuan menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan dalam auditing sendiri itu merupakan kegiatan untuk menentukan dan memeriksa apakah informasi yang dicatat itu sudah tepat dan mencerminkan peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Selanjutnya, latar belakang kebutuhan audit. Nah, yang pertama yaitu perbedaan kepentingan atau conflict of interest. Supaya audit bebas dari bias kepentingan kelompok tertentu. Lalu yang kedua, konsekuensi atau consequence. Karena laporan keuangan merupakan satu-satunya sumber informasi yang dipakai untuk membuat keputusan yang membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan lainnya. Lalu yang ketiga, kompleksnya masalah dan usaha atau complexity, yaitu masalah akuntansi dan penyusunan laporan keuangan menjadi semakin kompleks, sehingga resiko salah interpretasi dan kesalahan tidak sengaja ikut meningkat. Lalu yang keempat, untuk pengendalian atau remoteness, yaitu pengguna laporan tidak praktis mencari akses langsung pada catatan akuntansi karena faktor jarak, waktu, dan biaya. Di sini kita akan membahas akuntan publik, di mana terdapat 3 jenis jasa. Yang pertama ada jasa assurance, lalu ada jasa atestasi, dan ada jasa non-assurance. Nah, pada jasa assurance itu adalah suatu jasa yang memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non-keuangan berdasarkan suatu kriteria. Nah, untuk jenis dari jasa asuransi itu seperti ada jasa akuntansi dan komplikasi, kemudian jasa penilaian risiko, dan jasa penilaian kerja. Selanjutnya ada jasa atestasi, di mana
Jasa atestasi itu merupakan layanan yang diberikan akuntan publik untuk memberikan pertimbangan dan pernyataan atas laporan keuangan perusahaan. Nah, jasa atestasi itu memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi terhadap informasi keuangan perusahaan. Contohnya seperti audit, kemudian review dan prosedur yang disepakati, kemudian juga perhitungan pajak. Dan ada jasa non-assurance, di mana jasa ini diberikan oleh akuntan publik tanpa memberikan suatu pendapat atau keyakinan negatif atau ringkasan temuan atau bentuk lain dari keyakinan. Contohnya seperti konsultasi manajemen dan perencanaan keuangan. Materi selanjutnya yaitu tipe audit. Di sini ada 3 tipe, yaitu yang pertama audit laporan keuangan. Audit ini memeriksa asersi dalam laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Hasilnya yaitu opini auditor atas kewajaran laporan keuangan. Tipe audit yang kedua yaitu audit kepatuhan. Audit ini memeriksa tindakan perorangan atau organisasi yang sesuai dengan kebijakan dan perundang-undangan. Hasilnya yaitu opini auditor atas kepatuhan perorangan atau organisasi. Tipe audit yang ketiga yaitu jasa non-assurance. Audit ini memeriksa seluruh atau sebagian aktivitas organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Nah, hasilnya yaitu rekomendasi perbaikan. Nah, memasuki pada pertemuan kedua, itu kita akan membahas mengenai profesi akuntan publik dan kantor akuntan publik. Dimulai dari profesi akuntan publik. Apa sih yang dinamakan akuntan publik itu? Jadi, akuntan publik itu merupakan seseorang yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan Indonesia untuk memberikan jasa-jasa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Nah, terdapat beberapa syarat juga menjadi akuntan publik Indonesia. Yang minimal harus dipenuhi itu beberapa syarat berikut. Yang pertama itu memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Jadi sebagai mahasiswa akuntan yang lulus dengan predikat SAK, kita juga harus mengikuti ujian profesi akuntan publik yang sah dan memiliki sertifikatnya nanti. Lalu ada syarat yang kedua itu berpengalaman praktik memberikan jasa-jasa sebagai mana yang telah disebutkan sebelumnya dalam UU nomor 5 tahun 2011 tadi. Nah, nomor 3 itu berdomisili di wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu tidak pernah dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin akuntan publik. Jadi kalau misalkan kita terkena sanksi administratif, maka izin sebagai akuntan publik kita dan sertifikat ujian profesi kita nanti itu tidak akan berlaku gitu. Makanya kita harus benar-benar menjaga diri agar tidak terkena sanksi apapun selama menjalankan profesi akuntan publik. Lalu nomor 5 itu tidak pernah dipidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, ini termasuk pidana yang agak berat, yang berat. Jadi kita harus menghindari ini untuk mempertahankan izin menjadi akuntan publik Indonesia. Lalu yang terakhir itu ada menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang telah ditetapkan oleh Menteri Indonesia. Jadi kita mengikuti organisasi Asosiasi Profesi Akuntan Publik ini. Nah, di sini ada 2 aturan utama yang mengatur akuntan publik di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Nah, undang-undang ini mengatur profesi akuntan publik di Indonesia termasuk syarat, wewenang, kewajiban, serta pengawasan terhadap akuntan publik. Nah, poin-poin utama dari undang-undang ini seperti ruang lingkup dan tujuan, kemudian persyaratan menjadi akuntan publik, hak dan wewenang akuntan publik, lalu kewajiban akuntan publik, pengawasan dan sanksi, maupun peran kantor akuntan publik atau KAP. Nah, yang kedua, standar profesional akuntan publik atau SPAP.
Ini merupakan seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh akuntan publik dalam memberikan jasa profesional. SPAP di Indonesia diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan mengacu pada standar internasional seperti International Standard on Auditing atau ISA. Nah, SPAP di Indonesia ini terdiri dari beberapa standar utama seperti standar auditing, standar jasa atestasi, standar jasa akuntansi dan review, standar jasa konsultasi, maupun standar pengendalian mutu. Selanjutnya ada jenis-jenis profesi akuntan, di mana yang pertama ada akuntan publik, seperti yang sudah kita bahas di bab 1, di mana jenis profesi akuntan ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan atau audit dan memberikan jasa perpajakan, kemudian jasa konsultasi manajemen. Nah, dari jasa-jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik itu akan menghasilkan 3 jenis jasa, seperti jasa asuransi, non-asuransi, dan jasa asistansi. Kemudian yang kedua ada akuntan pendidik, di mana akuntan ini bertugas dalam bidang pendidikan akuntansi dengan melakukan penelitian dan pengembangan terkait ilmu akuntansi, seperti mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi maupun di sekolah menengah atas atau seperti di SMK yang berkaitan dengan jurusan akuntansi. Kemudian yang ketiga ada akuntan pajak, di mana akuntan pajak adalah mereka yang hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak. Seorang akuntan pajak itu akan mengatur keuangan yang nantinya itu akan dilaporkan pada Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang keempat ada akuntan forensik, di mana akuntan ini bertugas untuk menyelidiki kasus-kasus keuangan seperti penipuan, penggelapan, atau kesalahan terkait akuntansi dalam suatu perusahaan. Nah, akuntan forensik ini akan menganalisis data keuangan secara rinci dan memberikan laporan yang dapat digunakan dalam proses hukum. Lalu yang terakhir ada akuntan pemerintah, di mana akuntan pemerintah itu bekerja di lembaga-lembaga pemerintah seperti BPK dan BPKP. Kemudian tugasnya itu seperti melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan negara serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah. Selanjutnya ada jenis-jenis profesi akuntan, di mana di sini ada 7 jenis atau bisa kita sebut ada tingkatan jenjang profesi akuntan publik. Yang pertama itu ada partner utama. Partner utama ini dia itu bertugas untuk menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian di bawah partner utama adalah co-partner, di mana co-partner ini adalah orang yang sudah lulus tes CPA tapi belum punya sertifikat untuk buka praktek. Jadi sertifikatnya itu dia belum punya dan belum keluar. Kemudian di bawah co-partner itu ada manajer. Nah, manajer ini yang akan menyusun laporan keuangan. Kemudian di bawah manajer itu ada supervisor, dan di bawah supervisor itu ada senior auditor. Kemudian ada junior auditor dan ada internship, itu biasanya anak magang atau mahasiswa. Di sini nanti internship itu biasanya akan menginput jurnal-jurnal transaksi, kemudian akan dikoreksi oleh junior auditor. Nah, nantinya junior auditor itu juga akan dikoreksi oleh senior auditor, dan senior auditor kemudian akan dikoreksi oleh supervisor hingga ke tahap jenjang yang paling tinggi. Nah, di sini untuk yang melakukan susunan laporan atau menyusun kegiatan auditnya itu adalah seorang manajer. Nah, pada pertemuan ketiga itu kita membahas mengenai jenis-jenis audit, lalu bentuk-bentuk laporan audit, dan beberapa bentuk opini dari hasil audit. Selanjutnya ada jenis-jenis audit, di mana yang pertama terdapat 3 jenis audit. Yang pertama itu ada audit laporan keuangan. Nah, audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan keseluruhan suatu entitas itu sudah dinyatakan sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku dengan menggunakan standar akuntansi yang berlaku di suatu negara. Misalnya SAK, atau jika di luar negeri itu yang
dalam rumpun seperti di negara Indonesia itu menggunakan IFRS, kalau di Amerika itu pakai GAAP. Kemudian bukti untuk menyatakan suatu kebenaran dalam pencatatan laporan keuangan arus disertai seperti dokumen transaksi dan dokumen pendukung lainnya. Lalu yang kedua ada audit kepatuhan, di mana audit yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu entitas telah memenuhi kriteria eksternal, misalnya undang-undang, peraturan, aturan, atau ketentuan kontrak dan perjanjian tertentu yang disepakati oleh suatu perusahaan. Lalu juga dari kriteria internal, misalnya seperti kebijakan dan prosedur organisasi. Kemudian ada pengendalian internalnya juga. Kemudian contoh untuk kegiatan auditnya itu seperti memeriksa apakah angsuran atau pinjaman perusahaan ke bank itu sudah dipenuhi. Untuk bukti pemeriksaan menggunakan catatan dari perusahaan dan hasil dari auditnya, yakni laporan keuangan dan perhitungan yang telah diperiksa oleh auditor atau biasa disebut laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian jenis audit yang ketiga ada audit operasional, di mana pemeriksaan pada tiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi untuk tujuan mengevaluasi keekonomisan, efisien, dan efektivitas. Contoh kegiatannya itu mengevaluasi apakah pemrosesan penggajian terkomputerisasi untuk anak perusahaan beroperasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Informasi untuk audit didapat dari jumlah catatan penggajian yang diproses dalam sebulan, biaya departemen, dan tingkat kesalahan standar perusahaan untuk keekonomisan, efisiensi, dan efektivitas di departemen penggajian. Hasil auditnya itu seperti ada error report, catatan penggajian, dan biaya pemrosesan penggajian. Tahap proses audit yang pertama yaitu penerimaan klien. Jadi sebelum audit dimulai, firma audit itu perlu menilai risiko untuk menentukan kelayakan penugasan, apakah penugasan tersebut dapat diterima. Firma itu perlu melakukan penilaian yang mencakup kompetensi, kapabilitas, dan sumber daya. Firma juga akan menilai integritas klien serta setiap ancaman terhadap independensi dan kemungkinan risiko terhadap perusahaan audit yang terkait dengan penerimaan klien tertentu. Jika dianggap layak, maka auditor akan menerbitkan surat perikatan dan melanjutkan audit. Yang kedua yaitu perencanaan audit. Auditor melakukan prosedur untuk mengevaluasi risiko kesalahan material dalam laporan keuangan dan memfokuskan upaya mereka pada area-area yang paling rentan terhadap kesalahan. Auditor juga harus memahami entitas dan lingkungan klien. Yang ketiga yaitu menilai risiko kesalahan penyajian material. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan dan menentukan tingkat pekerjaan audit yang dibutuhkan. Auditor menggunakan pengetahuan mengenai entitas dan lingkungan yang untuk mengevaluasi risiko pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi. Risiko pada tingkat laporan keuangan mencakup laporan keuangan secara keseluruhan yang potensi berdampak pada berbagai aspek transaksi, saldo akun, dan penyajian. Yang keempat yaitu mengembangkan tanggapan terhadap risiko. Hasil dari perencanaan dan penilaian risiko salah saji material adalah rencana audit secara keseluruhan yang mewakili tanggapan risiko audit. Rencana tersebut dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang mencakup strategi audit untuk keseluruhan audit dan komponen-komponen audit. Nah, yang kelima yaitu melakukan respon risiko. Standar audit ini menggunakan istilah prosedur audit lanjutan atau uji audit yang merujuk pada prosedur yang dilakukan setelah prosedur penilaian risiko. Prosedur ini dirancang untuk merespon risiko salah saji material pada tingkat asersi yang teridentifikasi dalam tahap penilaian risiko. Auditor mempertimbangkan kombinasi berbagai jenis uji serta metode pengambilan sampel yang akan digunakan dan menambahkan unsur ketidakpastian dalam proses pengujian. Yang keenam yaitu kesimpulan. Setelah menyelesaikan prosedur untuk setiap asersi, setiap transaksi, dan saldo akun, auditor menggabungkan informasi dalam memorandum ringkasan audit untuk menyimpulkan apakah laporan keuangan disajikan wajar. Proses ini bersifat subjektif dan bergantung pada pertimbangan profesional auditor yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses audit. Yang ketujuh yaitu pelaporan. Ketika audit selesai dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah menyetujui laporan keuangan, maka
akan menerbitkan laporan auditor untuk menyertai laporan keuangan klien yang diterbitkan. Laporan tersebut harus memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan dengan baik yang dipengaruhi oleh ruang lingkup audit dan sifat temuan. Selanjutnya yaitu opini audit. Opini audit adalah penilaian seorang auditor terkait hasil keabsahan ataupun kebenaran dari laporan keuangan dari sebuah perusahaan. Nah, opini audit ini merupakan pernyataan independen yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kondisi keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi ada 5 opini audit. Yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Jadi opini ini umum diberikan jika auditor yakin kalau laporan keuangan telah disusun dengan benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku tanpa adanya penyimpangan materi. Di opini ini juga menyatakan bahwa laporan keuangan harus menyajikan data secara nyata dan wajar. Yang kedua yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modified wajar tanpa pengecualian. Nah, di opini ini auditor menyampaikan pendapat ini terdapat kurang konsistennya suatu entitas dalam penerapan GAAP serta auditor ingin menekankan sesuatu hal. Yang ketiga yaitu opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, di mana opini ini diberikan jika auditor menentukan bahwa ada ketidaksesuaian ataupun kejanggalan atau ketidakpatuhan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, opini tidak wajar. Jadi opini ini tuh diberikan jika auditor menemukan ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang signifikan, sehingga mempengaruhi keseluruhan laporan keuangan. Nah, di opini ini tuh menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tidak dapat dipercaya. Lalu yang terakhir yaitu opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Jadi jadi auditor tidak memberikan opini pendapat atas laporan keuangan perusahaan karena keterbatasan pemeriksaan atau banyak izin dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu pada pertemuan keempat itu kita membahas mengenai tujuan dan tanggung jawab audit, di mana presenter pada pertemuan keempat itu kelompok 7 sendiri. Nah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan kembali apa saja sih yang dibahas pada pertemuan keempat yang lalu itu. Nah, dimulai dari tujuan audit. Jadi tujuan audit itu yang pertama yaitu audit itu merupakan kegiatan mengaudit laporan atau memeriksa laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan klien itu telah disajikan dengan wajar, satu, baik dalam segi material hingga penyusunan kerangka akuntansi keuangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan kebenarannya dari laporan keuangan tersebut sehingga dapat digunakan oleh pemangku kepentingan. Dan terakhir itu kita memastikan bahwa laporan keuangan tersebut itu dapat dipertanggungjawabkan oleh klien. Jadi hasilnya nanti kita menghasilkan opini independen dari auditor. Nah, kita juga harus mengetahui apa saja sih perbedaan dari tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab oleh auditor. Jadi di dalam kegiatan auditing itu kan ada dua pihak yang berperan penting ya, yaitu manajemen dan auditor. Nah, manajemen itu bertanggung jawab untuk menyediakan informasi-informasi tentang laporan keuangan kepada auditor sehingga auditor itu dapat memeriksa dengan lebih mudah, dan manajemen itu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan itu sesuai dengan kaidah pelaporan yang telah diatur dalam PSAK maupun IFRS. Sedangkan tanggung jawab dari auditor sendiri yaitu kita harus memeriksa secara independen, memeriksa dengan pokoknya dengan tanpa bias gitu. Jadi kita harus memeriksa laporan keuangan tersebut itu benar-benar tidak ada sangkut paut dengan manajemen. Makanya auditor itu sering dipanggil pihak ketiga. Jadi diharapkan hasil dari kegiatan audit itu tidak bias dengan kepentingan para manajemen atau para manajer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip dasar etika profesi. Prinsip dasar etika profesi itu kan sudah kita pelajari ya dari semester lalu hingga semester sekarang. Jadi di video ini saya akan merefresh kembali sedikit tentang apa saja sih yang menjadi prinsip dasar dalam etika profesi seorang akuntan itu. Yang pertama itu ada integritas.
di mana dalam prinsip ini itu kita ditekankan kejujuran kita sebagai akuntan ataupun sebagai auditor untuk terus menjaga integritas kita, kejujuran kita dalam melaksanakan profesi kita. Nah, selanjutnya ada objektivitas, di mana objektivitas ini tuh dalam pelaksanaan profesi kita harus selalu objektif terhadap apa yang kita periksa ataupun apa yang kita catat. Jadi diharapkan hasil dari pelaksanaan profesi kita itu tidak ada bias kepentingan manapun. Lalu ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu sebagai seorang akuntan, sebagai seorang auditor itu kita dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi kita dan pengetahuan kita sejalan dengan perkembangan peraturan yang ada. Jadi kita harus hati-hati dengan perubahan regulasi maupun perubahan-perubahan lain yang mungkin dapat berdampak pada klien kita nantinya. Jadi kita harus terus update tentang perubahan-perubahan regulasi itu tadi. Nah, lalu ada kerahasiaan, yaitu dimana kalau misalkan kita menjadi auditor nih, kan kita pasti mengetahui data-data pribadi dari klien gitu ya. Nah, kita harus terus menjaga data tersebut agar tidak bocor atau kita tidak boleh sembarangan menyebarkan rahasia-rahasia perusahaan klien ke perusahaan lain gitu. Nah, untuk perilaku profesional itu tentu kita sebagai auditor, sebagai akuntan, kita harus profesional dalam menjalankan profesi kita nanti. Nah, selanjutnya itu ada skeptisisme profesional. Di mana dijelaskan dalam buku itu apa sih skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional itu merupakan suatu pemikiran yang penuh dengan pertanyaan dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Jadi kita kalau misalkan melaksanakan profesi sebagai auditor itu kita harus terus dipenuhi dengan rasa ingin tahu apakah data yang disajikan ini sudah benar, lalu bukti audit yang terlampir itu apakah ini benar adanya ada transaksi tersebut atau tidak. Nah, itu yang dinamakan skeptisisme profesional. Ada beberapa ciri-ciri skeptisisme profesional. Yang pertama itu pola pikir yang mempertanyakan. Jadi harus selalu ingin tahu apakah ini benar atau tidak, apakah ini benar-benar terjadi transaksinya atau tidak. Lalu penundaan keputusan, yaitu kita menunda keputusan hingga bukti yang terlampir itu terjamin kebenarannya dan kita sudah yakin bahwa opini yang kita akan terbitkan itu sudah sesuai dengan keadaan laporan keuangan klien. Nah, lalu ada pencarian bukti lebih apabila kan kita menunda keputusan ya. Berarti kita harus mencari bukti-bukti yang lebih untuk dapat meyakinkan diri kita tentang hasil opini nantinya. Lalu pemahaman interpersonal. Jadi pemahaman interpersonal itu digambarkan dengan kita harus memahami orang-orang sifat-sifat orang di sekitar kita. Jadi kan misal nih kalian itu teman kalian sendiri. Nah, kita nggak boleh langsung gampang percaya aja dengan teman kita. Bisa jadi klien kalian itu meskipun teman kalian, bisa jadi mereka juga melakukan kecurangan. Nah, kita harus memahami hal tersebut biar tidak terlalu mudah percaya. Lalu skeptisisme profesional ini terbentuk dalam diri kita. Lalu otonomi, yaitu dalam pelaksanaan seorang auditor eksternal, kita harus independen, tidak bias terhadap kepentingan apapun. Lalu self-esteem, yaitu harga diri, di mana kita kan sudah berjuang keras untuk menjadi akuntan publik atau auditor eksternal gitu. Nah, kita harus mempertahankan harga diri sebagai auditor eksternal itu tadi. Selanjutnya mengenai asersi manajemen. Nah, asersi manajemen ini merupakan pernyataan tersirat atau tersurat oleh manajemen tentang golongan transaksi dan akun serta pengungkapan terkait dalam laporan keuangan. Asersi manajemen terkait langsung dengan
kerangka pelaporan keuangan yang digunakan oleh perusahaan karena merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan. Nah, yang pertama, standar audit PCAOB menjelaskan ada 5 kategori asersi manajemen. Yang pertama, keberadaan atau kejadian, yaitu aset atau kewajiban perusahaan publik ada pada tanggal tertentu dan transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tersebut. Selanjutnya, yang kedua, kelengkapan, yaitu semua transaksi dan akun yang harus disajikan dalam laporan keuangan disertakan. Yang ketiga, penilaian atau alokasi, yaitu komponen aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban telah dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang sesuai. Yang keempat, hak dan kewajiban. Jadi perusahaan publik memegang atau mengendalikan hak atas aset dan liabilitas merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Nah, komponen laporan keuangan adalah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar. Selanjutnya, dari standar internasional dan ACPA dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pernyataan tentang golongan transaksi dan peristiwa untuk periode yang diaudit. Lalu yang kedua, pernyataan tentang saldo akun pada akhir periode. Nah, yang terakhir, pernyataan tentang penyajian dan pengungkapan. Lalu pada pertemuan kelima itu kita diajarkan mengenai resiko audit. Mulai dari apa saja resiko-resikonya, lalu juga dijelaskan tentang strategi untuk mengaudit sebuah laporan keuangan. Nah, resiko audit ini merupakan resiko bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material akibat kecurangan atau kesalahan sebelum dilakukan audit. Nah, auditor harus memahami entitas, lingkungan, dan pengendalian internal klien untuk menilai resiko salah saji material. Nah, di sini ada 4 jenis resiko. Yang pertama, resiko deteksi terencana atau planned detection risk, yaitu resiko bahwa bukti audit tidak berhasil mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja yang bergantung pada faktor lain dalam model resiko audit. Yang kedua, resiko inherent atau inherent risk, yaitu penilaian auditor terhadap kemungkinan suatu asersi mengalami salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Nah, yang ketiga, resiko pengendalian atau control risk, yaitu penilaian auditor terhadap resiko bahwa salah saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Nah, yang keempat, resiko audit yang dapat diterima atau acceptable audit risk, yaitu tingkat resiko yang bersedia diterima auditor bahwa laporan keuangan masih mengandung salah saji material setelah audit selesai. Selanjutnya, hubungan antara unsur resiko. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama, planned detection risk sama dengan acceptable audit risk dibagi dengan inherent risk dikali control risk, atau bisa juga dengan acceptable audit risk sama dengan inherent risk dikali dengan control risk dan dikali dengan detection risk. Nah, resiko inherent dan resiko pengendalian berbeda dengan resiko deteksi. Kedua resiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan, sedangkan resiko deteksi berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Nah, resiko deteksi ini mempunyai hubungan yang terbalik dengan resiko inherent dan resiko pengendalian. Semakin kecil resiko inherent dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin besar resiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, semakin besar adanya resiko bawaan, resiko inherent dan resiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, semakin kecil tingkat resiko deteksi yang dapat diterima.
Selanjutnya di sini ada hubungan bukti risiko berdasarkan siklus transaksi. Untuk sales dan collection cycle, di sini ada inherent risk-nya itu medium. Kemudian untuk control risk-nya itu medium. Kemudian acceptable audit risk-nya itu low dan planned detection risk-nya itu medium. Kemudian untuk diakuisisi dan siklus pembayaran, inherent risk-nya itu high. Kemudian control risk-nya itu low. Acceptable audit risk-nya low dan planned detection-nya medium. Untuk payroll dan personal cycle itu inherent, control, dan acceptable-nya itu low, sedangkan untuk planned detection risk-nya itu dia high. Kemudian di sini ada inventory dan warehousing cycle, inherent risk-nya itu high, control risk-nya itu high, acceptable audit risk-nya low, planned detection risk-nya low. Kemudian ada capital acquisition dan repayment cycle, inherent risk-nya low, control risk-nya medium, acceptable-nya low, dan planned detection-nya risk. Nah, di sini dapat kita lihat di bagian acceptable audit risk itu selalu low karena si auditor ini mau risiko yang diterimanya itu adalah risiko yang paling rendah. Selanjutnya ada strategi awal audit, di mana yang kita ketahui terdapat istilah sebagai perikatan audit. Nah, di sini itu kan adalah persiapan suatu auditor sebelum melakukan audit, seperti menentukan risiko yang harus dihadapi oleh auditor saat pekerjaan itu berlangsung. Kemudian juga ada yang dimaksud dengan hubungan yang terjalin dari antara KAP dengan perusahaan klien sehingga harus memberikan info satu sama lain. Nah, dalam strategi audit itu yang pertama dilakukan adalah mendapatkan info dari perusahaan klien. Kemudian yang kedua, membuat program kerja untuk menghasilkan opini. Di sini seorang auditor itu harus memahami lingkungan bisnis dari kliennya. Contohnya seperti lokasi kantornya itu di mana, kemudian sistem pengendalian internet itu seperti apa, dan struktur organisasinya itu seperti apa. Kemudian menilai juga risiko bawaan, seperti melakukan visitasi jika perusahaan itu punya anak, sehingga harus dilakukan yang namanya visitasi supaya untuk menggali risiko apa yang belum ditemukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan tingkat risiko audit dengan menghitungnya itu menggunakan rumus seperti AAR sama dengan IR kali CR kali DR. Kemudian untuk langkah yang keempat adalah menentukan tingkat materialitas. Dan terakhir pada pertemuan ke-6 itu kita dijelaskan secara rinci lagi tentang risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kecurangan. Ada dua jenis. Yang pertama itu error. Error itu adalah suatu kecurangan yang tidak disengaja atau biasa disebut dengan human error. Lalu ada fraud, itu adalah suatu kecurangan yang disengaja atau dapat dikatakan sebagai kecurangan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku. Nah, fraud ini adalah suatu kecurangan yang memang sudah direncanakan juga. Kemudian untuk penyebab dari kecurangan itu yang pertama berasal dari pihak internal. Dari pihak internal ini itu dari diri sendiri atau dari pihak perusahaan. Kemudian untuk pihak yang berasal dari institusional itu dari dalam perusahaan atau pihak eksternal. Nah, contohnya jika terjadi penyebab kecurangan yang disebabkan dari institusional itu, maka laporan keuangannya itu harus diperiksa. Jika terjadi karena internal, maka yang harus diperiksa itu atau ditindaklanjuti itu adalah individu yang melakukan kecurangan tersebut. Jadi kalau misalnya itu contohnya di institusional itu ada karyawan yang sudah resign tapi namanya itu masih tercantum di perusahaan sebagai penerima gaji, karena HRD ini malas untuk mengganti atau merubah data terkait adanya perubahan dalam perusahaan tersebut. Kemudian otomatis jika namanya itu masih ada, maka sistem penggajiannya itu, uangnya itu akan diakui sebagai gaji untuk karyawan yang sudah keluar tersebut. Nah, kemudian karena tidak ada yang mengambil, itu diambil sendiri oleh karyawan yang ada di situ, sehingga itu akan menyebabkan timbulnya kerugian dan kecurangan. Nah, untuk dari yang internal seperti adanya kesempatan, itu misalnya suatu
karyawan itu dia tahu seperti apa sistem keuangan perusahaan. Jadi dia itu akan tahu celahnya untuk melakukan suatu kecurangan tersebut. Triangle fraud. Jadi triangle fraud itu menggambarkan mengenai 3 kondisi kecurangan yang timbul dari kecurangan pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset, yaitu yang pertama ada insentif atau tekanan. Jadi manajemen atau karyawan lain itu memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Yang kedua kesempatan. Jadi keadaan yang memberikan kesempatan kepada manajemen atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Yang ketiga yaitu rasionalisasi. Jadi sikap, karakter atau nilai etika yang ada yang memungkinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka itu merasionalisasi segala tindakan tidak jujur. Selanjutnya yaitu penilaian risiko kecurangan. Yang pertama ada skeptisisme profesional. Jadi yang pertama ada selalu ingin tahu atau questioning mind. Jadi selama perencanaan audit, untuk setiap audit tim perikatan itu harus mendiskusikan dan mempertahankan sikap selalu ingin tahu selama audit untuk mengidentifikasi risiko kecurangan dan secara kritis mengevaluasi bukti audit. Yang kedua yaitu evaluasi bukti audit secara kritis. Jadi setelah menemukan informasi yang mengindikasikan adanya salah saji material akibat kecurangan yang mungkin terjadi, auditor itu harus menyelidiki masalah tersebut secara menyeluruh, lalu memperoleh bukti tambahan yang diperlukan dan berkonsultasi dengan anggota tim yang lainnya. Yang kedua yaitu sumber informasi untuk menilai risiko kecurangan. Nah, yang pertama ada komunikasi di antara tim audit. Jadi tim audit itu harus melakukan diskusi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi entitas yang mungkin rentan terhadap kecurangan, termasuk insentif, peluang atau kesempatan, dan budaya perusahaan atau rasionalisasi. Yang kedua yaitu permintaan keterangan dari manajemen. Jadi auditor meminta keterangan pada manajemen dan pihak lain dalam perusahaan terkait adanya kecurangan atau dugaan kecurangan untuk membantu auditor dalam mendapatkan informasi yang mungkin tidak dikomunikasikan sebelumnya. Lalu auditor juga perlu menanyakan pandangan komite audit dan eksplorasi pandangan audit internal terkait risiko kecurangan. Selanjutnya faktor-faktor risiko. Jadi standar auditing ini mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah faktor risiko kecurangan mengindikasikan adanya insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, kesempatan untuk melakukan kecurangan, atau sikap rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan tindakan kecurangan. Selanjutnya ada prosedur analitis. Jadi auditor itu harus melakukan prosedur analitis selama tahap perencanaan dan penyelesaian audit untuk membantu mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang tidak biasa yang mungkin mengindikasikan adanya salah saji material. Yang terakhir yaitu informasi lain. Jadi auditor itu harus mempertimbangkan semua informasi yang telah mereka peroleh dalam setiap tahap atau bagian dari audit saat auditor menilai risiko kecurangan. Dan ada yang terakhir yaitu risiko-risiko yang teridentifikasi dari salah saji material karena kecurangan. Auditor harus mengevaluasi jenis-jenis transaksi pendapatan dan asersi yang terkait untuk mengidentifikasi peningkatan risiko kecurangan. Materi selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan dalam mengurangi risiko kecurangan. Ada panduan yang dikembangkan oleh AICPA mengidentifikasi 3 elemen untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi kecurangan. Elemen yang pertama yaitu budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Di sini ada setting the tone at the top. Jadi manajemen dan dewan direksi bertanggung jawab menetapkan standar perilaku etis di perusahaannya dengan menunjukkan kejujuran dan integritas. Jadi manajemen ini dapat memperkuat nilai-nilai kejujuran dan etika di seluruh organisasi. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang ketiga, memperkerjakan dan mempromosikan karyawan yang sesuai dan adil. Yang terakhir yaitu pelatihan, konfirmasi tanggung jawab karyawan, dan disiplin. Elemen yang kedua yaitu tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko kecurangan. Di sini ada mengidentifikasi dan mengukur risiko kecurangan. Yang kedua yaitu mengurangi risiko kecurangan, dan yang terakhir ada memantau program dan kontrol pencegahan kecurangan. Elemen yang terakhir atau yang ketiga yaitu pengawasan komite audit. Di sini
Komite audit berfungsi sebagai pencegah kecurangan oleh manajemen senior melalui pelaporan auditor internal, pelaporan pelanggaran, dan laporan lain yang berkaitan dengan perilaku tidak etis atau kecurangan. Selanjutnya kita membahas tingkatan respon auditor. Jadi, yang pertama ada respon secara keseluruhan. Jadi auditor mengambil langkah strategis untuk mengatasi resiko kecurangan, seperti menyesuaikan pendekatan audit agar lebih skeptis, memilih anggota tim audit dengan pengalaman yang sesuai, dan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu respon pada tingkat asersi, di mana auditor menilai klaim atau asersi dalam laporan keuangan untuk mendeteksi potensinya adanya kecurangan, seperti memeriksa ketepatan pencatatan transaksi, menguji keberadaan dan keakuratan saldo akun tertentu, dan juga mengevaluasi apakah transaksi sudah diakui sesuai standar akuntansi. Yang terakhir, yaitu resiko manipulasi oleh manajemen. Jadi, manajemen memiliki wewenang untuk memanipulasi laporan keuangan, yang menjadi resiko utama bagi auditor, sehingga auditor harus melakukan hal-hal seperti mengidentifikasi area dengan potensi penyalahgunaan wewenang, melakukan uji prosedur tambahan untuk mengatasi resiko manajemen override, dan juga memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji material akibat manipulasi. Jadi secara keseluruhan, auditor harus memberikan respon yang tepat terhadap resiko kecurangan, baik secara keseluruhan maupun pada tingkat asersi, untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi dari manajemen. Selanjutnya kita masuk ke area resiko kecurangan. Jadi, materi ini mencakup manipulasi pendapatan dan juga tanda-tanda peringatan penipuan pendapatan. Yang pertama yaitu jenis utama manipulasi pendapatan. Poin pertamanya yaitu adalah pendapatan fiktif. Pendapatan fiktif seperti mencatat pendapatan dari transaksi yang sebenarnya tidak terjadi. Yang kedua yaitu pengakuan pendapatan prematur, di mana pencatatan pendapatan sebelum transaksi benar-benar diselesaikan atau sebelum syarat pengakuan pendapatan terpenuhi. Yang ketiga yaitu mengubah angka pendapatan untuk menyesuaikan laporan keuangan agar terlihat lebih menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu tanda peringatan penipuan pendapatan. Jadi yang pertama yaitu penyalahgunaan tanda terima yang melibatkan pendapatan. Yang dimaksud di sini yaitu memalsukan atau mengubah tanda terima untuk mencatat pendapatan yang tidak benar. Yang kedua yaitu penyalahgunaan pendapatan dan penerimaan kas. Nah, seperti mengalihkan atau menyembunyikan kas masuk untuk kepentingan tertentu. Yang ketiga yaitu pelaporan keuangan yang curang untuk persediaan. Contohnya itu seperti memalsukan nilai persediaan untuk meningkatkan pendapatan atau menutupi kekurangan ataupun kerugian. Yang keempat yaitu laporan keuangan yang curang untuk akun piutang, untuk akun hutang. Jadi di sini perusahaan dapat mengurangi ataupun menyembunyikan hutang agar laporan keuangan terlihat baik-baik saja dan terlihat bahwa laba meningkat namun tidak ada hutang. Yang terakhir yaitu penyalahgunaan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Jadi perusahaan dapat memanipulasi data pembelian dan pembayaran untuk keuntungan tertentu. Nah, secara singkat, kalau manipulasi pendapatan itu sering digunakan untuk memperindah laporan keuangan, baik dengan menciptakan pendapatan fiktif ataupun pencatatan terlalu cepat agar perlakuannya, penyesuaiannya sangat baik. Sedangkan tanda-tanda penipuan bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalahgunaan tanda terima, manipulasi kas, hingga pemalsuan laporan keuangan terkait ketersediaan dan hutang. Sehingga peran auditor harus berhati-hati dalam mengidentifikasi resiko dengan melakukan prosedur audit yang ketat dan tetap harus mengedepankan jiwa skeptisme. Oke, kita beralih slide, di mana slide ini akan menjelaskan tanggung jawab auditor ketika kecurangan dicurigai dalam proses audit. Nah, auditor harus mengambil langkah-langkah berikut untuk memastikan laporan keuangan tetap andal dan sesuai standar audit. Yang pertama yaitu menilai indikasi kecurangan. Jadi, seorang auditor harus mengidentifikasi apakah ada tanda-tanda kecurangan dalam menganalisis bukti yang ditemukan selama audit. Yang kedua, melakukan prosedur audit tambahan, di mana jika ditemukan indikasi kecurangan, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan seperti pengujian dokumen ataupun wawancara dengan pihak terkait. Yang ketiga yaitu meningkatkan skeptisme profesional. Jadi, seorang auditor harus lebih kritis dan tidak langsung menerima penjelasan dari manajemen tanpa verifikasi yang cukup ataupun disertainya dengan bukti-bukti yang valid. Yang keempat, membahas temuan dengan manajemen dengan pihak berwenang. Jadi di sini seorang auditor harus memiliki indikasi yang kuat. Apabila auditor tidak memiliki indikasi yang tidak kuat, maka auditor wajib mendiskusikan temuan dengan manajemen dan jika perlu melaporkannya ke komite audit atau regulator terkait. Yang kelima yaitu mempertimbangkan dampak terhadap laporan keuangan, di mana auditor harus mengevaluasi apakah kecurangan yang dicurigai berdampak material terhadap laporan keuangan. Yang keenam, menyusun dokumentasi audit. Jadi semua temuan oleh auditor harus menganalisis dan mengambil tindakan yang harus terdokumentasi secara rinci untuk mendukung keputusan audit dalam mengambil opini audit. Yang terakhir yaitu mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, di mana jika kecurangan terbukti, auditor dapat merekomendasikan tindakan lebih lanjut seperti investigasi mendalam, revisi laporan keuangan, dan juga pelaporan ke pihak yang berwenang.
Selanjutnya, kita masuk ke materi baru, yaitu membahas mendokumentasikan penilaian kecurangan dalam audit, di mana dokumentasi ini sangat penting untuk mencatat bagaimana auditor dapat mengidentifikasi dan menangani risiko kecurangan dalam laporan keuangan. Nah, langkah pertama yaitu diskusi tim audit. Jadi seorang auditor harus mencatat hasil diskusi internal tim mengenai potensi kecurangan, termasuk kapan dan bagaimana diskusi dilakukan serta siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua yaitu prosedur identifikasi risiko. Jadi, auditor harus mendokumentasikan prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi risiko kecurangan, seperti wawancara dengan manajemen dan analisis data keuangan. Yang ketiga yaitu risiko dan tanggapan auditor. Seorang auditor harus mencatat risiko spesifik kecurangan yang ditemukan serta tindakan yang diambil untuk mengatasi kecurangan tersebut. Lalu yang keempat, kesimpulan tentang pengakuan pendapatan. Apabila auditor tidak menemukan risiko yang signifikan dalam pengakuan pendapatan, maka auditor harus mendokumentasikan alasan yang mendukung kesimpulan tersebut. Yang kelima yaitu pengabaian kontrol oleh manajemen. Auditor tetap mencatat bagaimana risiko pengabaian kontrol oleh manajemen dan diidentifikasi dengan tindakan yang diambil untuk mengatasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Yang keenam yaitu indikasi kecurangan dan tindakan auditor, di mana apabila auditor dapat mengindikasi kecurangan, maka auditor tersebut harus mendokumentasikan bukti yang ditemukan, lalu menganalisis bukti-bukti tersebut, dan juga mengambil langkah apa yang harus dilakukan apabila tindakan tersebut benar-benar terjadi. Lalu yang terakhir yaitu komunikasi terkait kecurangan, di mana auditor mencatat komunikasi yang dilakukan dengan manajemen, komite audit, atau regulator terkait mengenai temuan kecurangan dan dampaknya pada laporan keuangan. Sehingga dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa auditor telah melakukan prosedur audit sesuai standar profesionalnya. Dan juga dengan mencatat setiap langkah, auditor dapat membuktikan bahwa mereka telah melakukan upaya maksimal dalam mendeteksi dan menangani kecurangan. Demikian hasil diskusi kelompok kami mengenai penjelasan dari materi pertama sampai materi sebelum UTS dari mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.